Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan taat beribadah kepadanya dan menjalankan apa yang menjadi perintahnya. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan syafaat beliau kita semua dapat menjalani kehidupan di dunia dengan selamat dan dapat menjalani kehidupan di akhirat mendapat rahmat. Baik, untuk kali ini marilah kita mulai pelajaran kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran bahasa Arab kelas 8 semester ganjil. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas di materi kita Ad-Darsus Tsalis, pelajaran ketiga, di mana judulnya adalah Yaumiyatuna. Yaumiyatuna artinya keseharian kita. Pada kali ini yang akan kita bahas adalah keseharian kita di madrasah. Yaumiyatuna fil madrasah. Nah, pada materi kita ada materi hiwar. Hiwar ini artinya percakapan. Percakapan di sini bercerita antara dua orang, yaitu ada namanya Fatimah dan Husna. Nah, untuk kita belajar bahasa Arab, yang perlu kita pahami pengetahuan di sini untuk percakapan yaitu kosakata atau mufradat dan susunan mufradat, susunan kata, dan juga arti atau maksud suatu ungkapan. Jadi belajar bahasa kita yang pertama yang tentunya kita pelajari adalah artinya atau maksud dari teks bahasa Arab. Oke, kita lanjutkan. Jadi hiwar ini adalah percakapan. Percakapan ini artinya sama-sama bertukar informasi, memberi dan menerima informasi dalam bahasa Arab. Kita mulai. Fatimah, Assalamualaikum. Lalu Husna, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Husna, ma nasyatatuka fil madrasah. Kalau ada ya itu artinya wahai atau hai, seperti itu. Ma nasyatatuka fi madrasah. Nasyat ini artinya rajin. Maka apa kegiatan? Ma nasyatatuki fil madrasah. Apa kegiatanmu di madrasah? Nah, di sini yang kita perlu ingat atau kita perlu cermati adalah dalam bahasa Arab, kalau misalnya Fatimah atau misalnya Husna, maka yang kita tahu artinya itu adalah nama untuk seorang perempuan. Ada namanya Fatimah, Husna, Khadijah, Aisyah, itu nama untuk
perempuan. Maka dalam kalimat bahasa Arab itu juga disesuaikan dengan kalimat perempuan. Disesuaikan dengan dhamir. Di kelas 7 kita sudah belajar dhamir, maka kita di sini sambil mempelajarinya lagi. Jadi kalau di sini assalamualaikum, ini ungkapan yang sudah umum, sudah lumrah. Jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya husna. Nah, di sini bahasa Arab husna ini tidak diberi baris. Di situ artinya menuntut kita bahwa tahu bahwa itu adalah husna, bukan Hasan, bukan Husin, tapi di situ husna. Manasyafatuki fil madrasah. Nah, kalau itu perempuan maka dibaca ki. Bertanya untuk perempuan dibaca ki. Manasyafatuki fil madrasah. Kalau laki-laki manasyafatuka fil madrasah. Ya husna manasyafatuki fil madrasah. Nasyatat itu artinya kegiatan. Wahai Husna, apa kegiatan kamu di madrasah? Lalu jawab Husna, at-ta'limu fil fasli warwiyadah wat tarbiyatul kasyafiyah. At-ta'lim ini belajar artinya. Saya belajar di al-fasli kelas, saya belajar di kelas. Warwiyadah, riyadah ini artinya olahraga. Wat tarbiyatul kasfiyah, at-tarbiyah kasfiyah artinya pendidikan pramuka. Lalu si Fatimah bertanya lagi, kam yauman tata'allamina fil fasli fil usbu. Kam yauman, berapa hari, tata'allamina, kamu belajar. Ini fi'il, tata'allamina, kamu belajar fil fasli fil usbu, di kelas dalam seminggu. Lalu Husna, ata'allamu durusa sittata ayyamin fil usbu wa ammar riyadah marrataini fil usbu wa amma tarbiyatul kasfiyah marratan fil usbu kulla yaumil jum'ah. Nah, maksudnya di sini saya belajar 6 hari dalam seminggu. Adapun olahraga 2 kali dalam seminggu. Dan adapun pendidikan pramuka sekali dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat. Nah, lanjutnya Fatimah, hal li madrasatiki ad-dursul idhafi, apakah di madrasahmu ada pelajaran tambahan? Naam, mislul hirabil yadawiyah wa maharatil khiyatah. Ya, misalnya kerajinan tangan dan keterampilan menjahit. Mata tadhhabina ilal madrasah. Kapan kamu pergi ke madrasah? Adhabu ilal madrasah fi sa'ati sadisah wan nisfi li'anna baiti qaribum minha. Saya pergi ke madrasah pada jam 6:30 li'anna baiti qaribun minha, karena rumah saya dekat dengan madrasah. Fatimah,
Madza tadrusina fil madrasah? Kamu belajar apa di madrasah? Husna, adrusul lughatal arabiyyah wal lughatal ingliziyah wal Qur'an wal hadis wal fiqhi wal ulumut tabi'iyyah wal ulumul ijtima'iyyah wa ghairaha. Saya belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris dan Al-Qur'an dan hadis dan fikih dan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial dan lainnya. Ayyu yaumin tadarusina al-lughatal arabiyyah wa may yu'allimuha? Hari apa kamu belajar bahasa Arab dan siapa yang mengajarinya? Husna, yaumus sulasa yu'allimuha al-ustadz Abdullah. Hari Selasa yang mengajarnya Ustadz Abdullah. Wa mata tadrusina al-lughatal ingliziyah wa may yudarrisuha? Dan kapan kamu belajar bahasa Inggris dan siapa gurunya? Adrusuha fi sa'atil 'ashirah war rub'i wal mudarrisul ladzi yudarrisuha al-ustadz Sulaiman. Saya belajar bahasa Inggris pada jam 10:04 dan wal mudarrisul ladzi, dan guru yang mengajarkannya Ustadz Sulaiman. Ayyu darsin tufaddilina ya Husna? Pelajaran apa yang kamu sukai wahai Husna? Ufaddilu darsal Qur'an wal hadis. Saya suka belajar Al-Qur'an dan hadis. Fatimah, mata tastarihina minat ta'lim? Kapan istirahat dari belajar? Kapan waktu istirahat dari belajar? Fi sa'ati tasi'ah wan nisfi, pada jam 9:30. Mata tarji'u minal madrasah? Kapan kamu pulang dari madrasah? Arji'u minha fi sa'ati tsaniyah wan nisfi. Saya pulang dari sekolah jam 2:30. Nah, itu percakapan antara Fatimah dan Husna. Sekarang coba kerjakan latihan ajib anil as'ilatil atiyah wiqfan bil qiraah. Jawab soal-soal berikut sesuai dengan bacaan. Hal tufaddilu Husna darsa riyadiyat? Apakah Husna menyukai pelajaran olahraga? Nomor 2, ma nasyatul Husna fil madrasah? Apa kegiatan Husna di madrasah? Salisa, kam marratan tatarawwadu Husna fil usbu? Berapa kali turun pramuka Husna dalam seminggu? Rabi'ah, kamis sa'ata tarji'u Husna minal madrasah? Khamisah, masmul ustadz allazi yu'allimul lughah al-arabiyyah? Selanjutnya nomor 6, mata tadrusu Husna al-lughah al-ingliziyah? Kapan Husna belajar bahasa Inggris?
Selanjutnya nomor 7, Masmul ustaz alladzi yu'allimul lughah al-injliziyah. 8, Ayu yaumi tadrusu husna al-lughah al-arabiyah. Nah, coba dijawab di buku latihan. Kirim jawabannya sebagai tugas harian. Lalu di sini ada selanjutnya mufradat. Al-mufradat artinya kosakata. Al-kalimah, al-makna. Nah, perlu lagi kita ulangi bahwa kita belajar bahasa, kita harus tahu maknanya agar kita lebih mudah. Kita harus tahu bunyinya, harus tahu hurufnya, juga harus tahu maknanya. Untuk memudahkan kita dalam belajar bahasa Arab. Tentunya selain itu juga kita perlu doa dan niat yang tulus untuk belajar. Selanjutnya at-tadribat tarjim ilal lughah al-indonesiah. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Naqra'ul kitab fil maktabah. Kami membaca buku di perpustakaan. Hasan yadrusu fil ihdal madaris al-mutawassitah al-islamiyah al-hukumiyah di Jakarta. Hasan belajar di salah satu madrasah sanawiyah negeri di Jakarta. Yatahaddatsul mudarrisul bil lugatil arabiyyah qalilan. Tabtadi'ul istirahah al-ula fi sa'ati tasi'ah wan nisfi. Adrusu fi yaumi asyara hisas dirasiyah. Selanjutnya, latihan selanjutnya, imla'il faragh bil kalimatil munasibah al-atiyah. Lengkapi kalimat dengan kata yang sesuai. Al-awwal, yadrusut tullab al-hayawanat fil ma'malil ulum. Para siswa belajar hewan di laboratorium. Maka yang pas di situ pilihannya apakah at-tabi'iyah, ar-riyadiyat, wal jugrafiyah, wal fiziyah. At-tabi'iyah itu artinya alam. Ar-riyadiyat olahraga. Al-jugrafiyah geografi, al-fiziyah fisika. Nah, 10 ini dikerjakan untuk latihan. Nah, pada latihan selanjutnya yang ketiga, ini kita diminta untuk latihan membuat kalimat. Membuat kalimat di sini ada misalnya ada teks atau ada kosakata naqra'u hissatan wahidah. Lalu dibuat bentuk pertanyaan dan bentuk jawaban. Di sini dimulai dengan kata kam. Kam hissatan naqra'u. Lalu jawabannya naqra'u hissatan wahidah. Nah, kita coba di sini ada misal naqra'u hissatal wahidah. Maka dibuat pertanyaan. Kam hissatan naqra'u. Maka jawabannya naqra'u hissata wahidah. Nah, kita lihat nomor 1, Bapak contohkan. Nadrusu hissah asyara hissas. Kam hissatan nadrusu. Lalu jawabannya di sini nadrusu asyara hissas.
Artinya berapa jam kita belajar? Kita belajar 10 jam. Kalau di sini berapa jam kita membaca? Lalu jawabannya kita membaca 1 jam. Nah, nomor 2 sampai nomor 5 itu dibuat seperti contoh. Bapak ulangi lagi contohnya. Nadrusu hissah asyara hissas. Lalu ditambah dengan kam. Kam hissatan nadrusu. Lalu jawabannya nadrusu asara hissas. Nah, seperti itu contohnya dikerjakan nomor 1 sampai 5. Nomor yang keempat, misalnya juga ini membuat kalimat pertanyaan dan kalimat jawaban. Misalnya taqra'u al-jaridah. Lalu di sini dengan pertanyaannya dengan menggunakan maza. Maza ini artinya apa? Maza taqra'u. Maka jawabannya aqra'u al-jaridah. Artinya apa yang kamu baca? Maka di sini saya membaca surat kabar. Lalu di sini Bapak contohkan lagi nomor 1. Madza tadrusina? Madza tadrusina? Apa yang kamu pelajari? Maka jawabannya adrusu at-tarikhal islami. Saya belajar sejarah Islam. Nah, coba dikerjakan nomor 2 sampai nomor 8. Nomor 1-nya juga dimasukkan. Jadi dibuat pertanyaannya dan jawabannya. Ini tujuannya untuk membuat pertanyaan atau latihan bertanya dan latihan memberi jawaban. Jadi dalam bahasa itu keterampilan bertanya dan keterampilan menjawab itu penting untuk dikuasai.